teman-teman media, terima kasih yang udah datang ke sini buat mendoakan, buat melayat, mengantarkan kepulangan Papa Pepi dari rumah sakit sampai sekarang di rumah duka, dan sampai besok yang akan dimakamkan pagi hari di TPU Jeruk Purut. Kronologisnya begitu cepat kalau kata dokter, karena penyakitnya karena berhubungan dengan alat yang paling vital otak manusia ya. Sama kayak jantung, tadi dijelasin sama dokter itu penyakit jantung, penyakit otak itu bisa tiba-tiba, bisa dalam hitungan detik, tidak sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Itu di situ udah mulai menunggu keajaiban gitu. Apakah ada harapan? Dari pagi tadi jam 5:30 dapat kabar dari Kalibata menuju ke rumah sakit pusat otak nasional dengan kondisi tidak sadar. Itu saya udah pasrah, udah semoga cepat dipulihkan, hanya itu pikirannya. Jadi kalau bilang kronologis, udah mungkin dari minggu-minggu sebelumnya atau bulan sebelumnya emang keluhannya itu sempat ada sakit kepala dari kegiatan yang capek, juga kecapean, dan sempat ada beberapa kali jatuh pingsan, namun tidak langsung ke rumah sakit karena Papa kan orangnya gitu, oke udah sehat, langsung bercanda lagi. Orangnya semangat untuk hidup, tidak membicarakan hal-hal yang negatif. Nggak pernah mengeluhkan ke semua orang, jadi ayo ke rumah sakit, nggak usah, udah sehat. Akhirnya sepercaya itu orang-orang di sekitar, jadi nggak mau membebankan siapapun. Langsung bukan berkali-kali ya, rasa pusing itu balik lagi, tapi ditahan dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya sehari-hari, sampai emang kejadian fatalnya tadi subuh, ketika kalau kata Bunda bilang ditemukan di bawah kasur gitu, berarti kan dari tidur udah gelisah dan pingsan, jatuh ke bawah dari kasur, ya kasur biasa, kasur spring bed yang biasa ya. Setinggi berapa sih? Dan kondisinya udah muntah, langsung, makanya itu panik karena nggak sadar, langsung dibawa ke yang tadi tuh, rumah sakit Pusat Otak Nasional. Itu nggak sadar, nggak ada respon, hanya dibantu oleh alat oksigen karena kondisinya kritis, tidak memungkinkan buat dioperasi. Dipancing, diberi obat buat kesadarannya naik biar bisa lebih udah maksimal udah itu. Maksimal. Rumah sakit itu udah memberikan segalanya yang terbaik buat ini, obat, alat bantu oksigen. Akhirnya nunggu kabar, masih ada harapan karena ini tensinya tinggi banget sampai 200 sekian. Nunggu turun, kalau kondisinya udah turun kan udah agak membaik, baru bisa ada tindakan lain. Nah ini masih terus bertahan sampai akhirnya ketika tensi turun, nah itu mulai ada kondisinya malah memburuk. Ketika turun malah semakin turun, dengan berjuang sambil menunggu keluarga, kerabat-kerabat terdekatnya datang ke rumah sakit, turut mendoakan, menyemangati, dan kondisinya karena pre-koma, semi koma. Akhirnya dengan bertahan beberapa jam, beberapa menit, sampai di suatu saat di ruangan itu udah dipenuhi sama keluarga, sama kerabat, terus menyemangati, ya akhirnya pulang di pukul 24 dinyatakan detak jantung berhenti dan nafas.
Kalau kata dokter tentu secara medis apa? Memang betul ada Penyumbatan pembuluh darah di belakang otak. Batang otak. Dan itu Tapi berat yang untuk ukurannya dilakukan batang operasi. otak itu katanya ukurannya cuma segini. Yang tersumbatnya hanya satu, tapi itu pusat kontrol kehidupan. Itu tidak bisa dilakukan tindakan operasi karena Kondisinya kondisi tubuhnya itu sangat kritis. Sebetulnya tadi itu udah ada harapan sekitar jam 1 ya. Jam 1 itu mau masuk ke ruang perawatan. Nah, kalau sudah masuk di ruang perawatan, persentase untuk lebih sehat lagi itu tinggi. Tapi ternyata semakin kesini semakin menurun. Jadi kita mau melakukan tindakan terbaik. Kalau misalnya harus sampai operasi, kita mungkin operasi. Tapi itu melihat kondisi terakhir tubuh Kang Epi gitu. Ternyata tidak memungkinkan dan semakin kesini semakin menurun. Kita semua keluarga sudah mulai kumpul semua. 14.24 Kang Epi berpulang meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kita yang ditinggalkan tidak memberatkan almarhum. Jika ada kehilapan, kesalahan kata, kesalahan sikap yang mungkin itu tidak berasa untuk kita, untuk almarhum, mohon dimaafkan semuanya. Kita tidak pernah tahu kok secepat ini. Saya pun sebagai adiknya Kang Epi secara komunikasi jarang, karena ya umum lah kita sebagai manusia ketemu itu kalau ada hal-hal yang luar biasa atau acara-acara besar apa. Setelah itu mungkin sama teman-teman juga seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan, terutama ya dari Kang Epi, keluarga semuanya. Mohon dimaafkan lah. Ya. Kang, izinkan maaf tadi kan kata dokter penyumbatan di otak ya, masalah yang di kepala gitu. batang otak. Nah, itu penyakit itu memang sudah dari dulu kan, atau memang baru diketahui hari ini atau seperti apa sih? Kalau dari dulu permasalahan papa itu emang di bagian kepala ya. Oke. Waktu itu kan pernah ada kabar juga tumor otak, dan itu udah sembuh. Udah dengan pengobatan karena emang kondisinya nggak sekritis kemarin. Ada benjolan dan emang udah disuruh pulang, dan terserah mau berobatnya gimana, milih alternatif, itu udah sembuh. Tapi ya masalah-masalah lain ya Memicu lah mungkin. nggak ketahuan. Ya, mungkin baru kerasanya akhir-akhir belakangan ini ketika kelingan. Nah, dokter ngelihat di situ, harusnya pas mulai kelingan gitu periksa. Tapi bukan dikira ya, ngerasa yang tadi dibilang, ngerasa udah sehat, ngerasa oh itu pusing biasa. Nah, sedangkan di situ ada tanda penyumbatan. Mungkin pada saat itu kalau periksa dan tahunya ada penyumbatan, itu mungkin bisa lebih cepat dioperasi, ya. bisa Penanganannya ada tindakannya, ada tindakannya. karena masih sehat. Dan sekarang kalau ini udah benar-benar tertutup, Beratlah untuk dilakukan tindakan. jadi kondisi yang kritis tadi udah nggak memungkinkan. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.